Cerita horor ini berdasarkan kisah nyata yang menceritakan Haris diganggu sosok hantu mengerikan di kontrakannya. Di mana pada saat itu Haris baru saja diterima bekerja di suatu perusahaan yang berada di Jakarta. Dikarenakan dirinya berasal dari Jawa Barat, ia lantas mencari sebuah kontrakan yang berada dekat dengan kantornya. Dan singkat cerita, Haris mendapatkan sebuah kontrakan yang tak jauh dari tempat dia bekerja dan juga memiliki harga yang terjangkau. Dan untuk kendaraan kontrakannya sama seperti kontrakan minimalis lah pada umumnya kan, yang terdiri dari 3 petak, yaitu ruang tamu, kamar, dapur. Di suatu malam, Haris nongkrong di warung depan kontrakannya tersebut. Dirinya melihat sekelompok pemuda dan mereka akhirnya berkenalan. Sekelompok pemuda tersebut bertanya kepada Haris di manakah ia tinggal, dan pada saat itu Haris menjawab bahwa dirinya tinggal di sebuah kontrakan sambil menunjuk kontrakannya selama 2 minggu. Sontak saja para pemuda tersebut heran dan wajahnya langsung berubah. Mereka mempertanyakan kepada Haris apakah dirinya benar-benar sudah tinggal selama 2 minggu di kontrakan tersebut. Para pemuda tersebut berbisik-bisik dan sesekali menunjuk ke arah kontrakan Haris. Karena penasaran, Haris akhirnya bertanya kepada sekelompok pemuda tersebut, apa yang sebenarnya terjadi di kontrakan selama ini. Akhirnya para pemuda tersebut memberitahu kepada Haris bahwa kontrakan yang dia tempati sangat angker dan banyak penampakan. Bahkan pemilik sebelum Haris hanya bertahan satu. Jadi menurut pengaturan pemuda tersebut, tidak ada seorang yang betah tinggal di kontrakan tersebut. Itu dalam waktu yang lama. Justru baru Haris yang berhasil menetap dalam waktu 2 minggu. Mendengar cerita dari pemuda tersebut, Haris antara percaya dan tidak, karena sudah 2 minggu tinggal di kontrakan tersebut dan tidak pernah mengalami sama sekali gangguan ataupun penampakan dari sosok yang bernama hantu. Namun dirinya sempat sedikit memiliki kepercayaan karena melihat muka dari sekelompok muda tersebut yang sangat serius menceritakan keangkeran dari kontrakan. Namun Haris tidak memikirkan dan justru tetap berpositif thinking. Singkat cerita, Haris tidak mengalami gangguan di kontrakan sehingga pada waktu menginjak 3 minggu, ada suatu kejadian yang membuat dirinya langsung pindah dari kontrakan tersebut. Di mana pada saat itu, tepatnya pada malam Jumat, dirinya ingin memakan mie instan. Haris akhirnya pergi ke warkop di depan kontrakan dan bersenda gurau dengan pemuda yang ada di sana. Setelah ingin pulang ke kontrakan, salah satu pemuda tersebut bertanya kepada Haris, "Riz, lu sendirian aja?" Ujar pemuda tersebut. Jawab Haris, "Iyalah, emang siapa lagi? Gue sendirian doang," jawab Haris. "Gak apa-apa, barangkali malam ini jadi berdua," ungkap pemuda tersebut. Pemuda tersebut berkata kepada Haris sambil tertawa dan bercanda layaknya seorang teman lah. Langsung saja Haris balik ke kontrakannya. Ketika sampai di kontrakan, dirinya ingin membuka kunci dari pintu. Setelah berbuka kunci pintunya, namun ada sesuatu keanehan di mana pintu tersebut masih belum bisa terbuka, walaupun sudah didorong keras. Setelah dipastikan oleh Haris, dirinya kembali mendorong pintu tersebut dan akhirnya pintu itu terbuka sedikit, namun seperti ada sesuatu yang mengganjal di baliknya. Haris terus-terusan ingin mencoba membuka pintu kontrakannya, namun setelah didorong-dorong pintu tersebut hanya terbuka sedikit saja, sedikit ukuran 1 jengkal lah. Dirinya pun merasa kebingungan karena seingat Haris dia tidak pernah menaruh barang-barang ataupun benda yang menghalangi pintu kontrakannya. Karena merasa kesal, Haris akhirnya mendobrak-dobrak pintu tersebut dan menggumam, sebenarnya apa yang ada di balik pintu itu. Setelah dirinya mengumpat, hanya beberapa saat muncul sesosok wajah yang sangat mengerikan sambil menatap Haris dan balik pintu kontrakannya. Sosok wajah tersebut mempunyai perawakan kulit yang sangat pucat dan mata yang sangat hitam, serta rambut yang cukup panjang, di mana muka sosok tersebut saling tatap menatap dengan muka Haris. Sosok tersebut bahkan tersenyum kepada Haris. Sontak saja hal itu membuat Haris terkejut dan kabur ke warkop tempatnya nongkrong tadi. Ketika
sampai di warkop. Kondisi Hari sangat pucat serta berkeringat dingin. Badannya bahkan basah karena keringatnya. Karena melihat kondisi Haris seperti itu, para pemuda dan teman-temannya yang nongkrong sambil bercanda-canda berubah menjadi serius dan melihat ke arah Haris. Para temannya tersebut mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi kepada Haris. Langsung saja Haris menceritakan kejadian sebenarnya kepada teman-temannya. Akhirnya mereka semua beramai-ramai datang ke kontrakan Haris. Setelah dicek, tidak ada benda berat yang berada di balik pintu kontrakannya, termasuk juga sosok yang mengerikan tadi, di mana sosok tersebut sudah menghilang. Karena kejadian mengerikan di malam itu, Haris tidak berani tidur di kontrakannya. Dirinya numpang tidur di salah satu rumah temannya. Ketika pagi harinya, Haris izin tidak berangkat kerja karena dirinya langsung bergegas untuk pindah dari kontrakan tersebut. Menurut gue ngeri sih. Kalau gue di posisinya dia, mungkin gak ngomong apa lagi, gak nyari ke tempat tongkrongan mungkin gitu kan, langsung loh balik. Anjir, ngeri banget.